Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa berkumpul dengan riang, bertatap muka, beradu pandang. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir di saat manusia sedang kocar-kacir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kala bukan junjungan kita besar Muhammad SAW dan kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau sekalian. Abu A'la Al-Maududi mengatakan Rasul SAW merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Mikhail Her dalam bukunya 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad SAW pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Perspektif Kepemimpinan dalam Al-Quran. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Para dewan hakim yang bijaksana dan hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian pengasan Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasid. Pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang bisa adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama, sidik, yang artinya sejujurnya sehingga ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. 2, tabligh, yang menyampaikan atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. 3, amanah, yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, fatana, yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya. Selain itu juga dikenal ciri pemimpin Islam di mana Nabi SAW pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani, serta menolong orang untuk maju, bukan minta tolong untuk membuat dirinya maju.
Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. Dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Al-Hajj ayat 41. Ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita semua harus taat dan penuh pada semua perintah Allah, karena kita semua adalah pemimpin, minimal kita pemimpin bagi diri kita masing-masing. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara dan strategi Rasul dalam memimpin dan mengemban amanah, yaitu salah satu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita dapatkan agar masyarakat kita bisa mapan penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan Quran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.